Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi 48 mengenai manajemen eksposur transaksi yang disusun oleh Cici Dwi Rismawati, Firda Mulia Pambudi, Novik Krisnandani. Risiko dan eksposur. Risiko sering didefinisikan sebagai kemungkinan penyimpangan dari nilai yang diharapkan. Untuk mengukur kemungkinan penyimpangan tersebut, ukuran statistik yaitu standar deviasi atau varian sering digunakan. Jika distribusi aliran kas memiliki standar deviasi yang tinggi, maka dapat dikatakan aliran kas tersebut mempunyai risiko yang tinggi. Risiko perubahan kurs dengan demikian dapat diukur dengan standar deviasi dari aliran kas yang diterima oleh perusahaan setelah perhitungan pengaruh perubahan kurs. Perubahan aliran kas karena perubahan kurs merupakan sumber risiko perubahan kurs. Eksposur karena perubahan kurs berbeda dengan risiko perubahan kurs. Eksposur kurs menunjukkan jumlah aliran kas yang akan berubah nilainya karena perubahan kurs. Eksposur transaksi adalah eksposur yang muncul karena perusahaan melakukan transaksi tertentu. Jenis-jenis eksposur. 1. Eksposur transaksi. Eksposur ini terjadi bila kontrak bisnis menggunakan harga tertentu dengan asumsi kurs yang tertentu, sementara kurs yang terjadi bisa berubah. 2. Eksposur operasi. Eksposur ini timbul karena operasi perusahaan secara langsung atau tidak langsung akan dipengaruhi oleh perubahan kurs mata uang asing. 3. Eksposur ekonomi atau economic exposure didefinisikan sebagai perusahaan nilai perusahaan karena perubahan kurs mata uang. Sumbernya eksposur transaksi dan eksposur operasi. 4. Eksposur konversi atau translation exposure atau eksposur akuntansi. Eksposur ini terjadi bila laporan keuangan dipengaruhi oleh perubahan kurs mata uang. 5. Perbandingan antar eksposur. Eksposur operasi mempunyai orientasi masa mendatang. Eksposur akuntansi mempunyai orientasi masa lalu. Eksposur transaksi mempunyai jangka waktu pasti. Hedging argumen kontrak. 1. Tingkat personal diversifikasi risiko perubahan saham. 2. Tidak meningkatkan aliran kas perusahaan tetapi memakan sumber daya perusahaan. 3. Perusahaan dengan tingkat kebangkrutan kecil. 4. Manajemen seringkali melakukan kegiatan tetapi memakan sumber daya perusahaan. 5. Nilai yang diharapkan dari kegiatan hedging di pasar yang efisien adalah 0. 6. Manipulasi keuntungan akuntansi. Hedging argumen pro. 1. Mengurangi ketidakpastian aliran kas. 2. Menurunkan kemungkinan kesulitan likuiditas. 3. Manajemen lebih mempunyai informasi yang lebih baik dibandingkan pemegang saham individual. 4. Shock menyebabkan ketidakseimbangan. 5. Minimasi biaya transaksi hedging dengan skala optimal transaksi. Teknik hedging dibagi menjadi 4. Yang pertama, teknik hedging melalui forward. Biaya transaksi forward sama dengan F1 min E1 per E0, di mana F1 kurs forward, E1 kurs spot yang akan datang, E0 kurs spot sebelumnya. Yang kedua, teknik hedging melalui opsi. Opsi mempunyai karakteristik yang menguntungkan pembeli opsi. Karena itu, penjualan opsi biasanya menetapkan biaya opsi atau premi. Yang ketiga, teknik hedging pengalihan risiko. Pengusaha Indonesia bisa mengalihkan risiko kurs valuta asing dengan cara menetapkan harga kurs rupiah. Yang keempat, teknik hedging, manajemen kwitansi atau invoice dan pertanggungan risiko bersama. Ada 2. Yang pertama, penggunaan basket of currencies, dan yang kedua, penanggungan bersama risiko perubahan kurs valuta asing. Perbandingan forward, opsi pilihan antara opsi forward. Jika kuantitas aliran kas keluar diketahui dengan pasti, beli forward mata uang asing. Jika kuantitas tersebut tidak diketahui, beli opsi call. Jika kuantitas aliran kas masuk diketahui dengan pasti, jual forward mata uang asing. Jika kuantitas tersebut tidak diketahui, beli opsi put. Jika kuantitas aliran kas diketahui sebagian, sementara porsi yang lain tidak diketahui dengan pasti, kontrak forward digunakan untuk aliran kas yang diketahui jumlahnya dengan pasti, sementara opsi digunakan untuk aliran kas yang tidak diketahui jumlahnya dengan pasti.
teknik hedging melalui pasar uang, meminjam dan meminjamkan dua mata uang secara simultan. Misalkan importir Indonesia harus membayar $1 3 bulan mendatang, dia bisa membeli $1 sekarang ini, menyimpannya selama 3 bulan mendatang. Dia bisa mencairkan tabungan dolar dan bunganya dan menggunakannya untuk melunasi hutang. Ekspor bersih menetkan dua exposure yang berlawanan. Misal, importir Indonesia harus membayar $1 juta, tetapi dia akan menerima $500.000. Ekspor bersih adalah $1 juta sampai $500.000, sama dengan $500.000. Pergerakan antar mata uang searah dan negatif. Ekspor bersih bisa dilakukan melalui beberapa cara berikut. Yang pertama, perusahaan bisa mengimbangi posisi short dengan posisi short pada mata uang yang sama. Yang kedua, jika dua mata uang pergerakan kurs yang positif, misal franc Swiss dan mark Jerman cenderung bergerak searah, maka posisi short pada mata uang lainnya yang mempunyai pergerakan searah, misalnya mark Jerman. Yang ketiga, jika dua mata uang mempunyai pergerakan kurs yang negatif, maka posisi short pada suatu mata uang bisa diimbangi dengan posisi short pada mata uang lainnya yang mempunyai pergerakan negatif tersebut. Pengaruh nilai perusahaan, leverage, dan nilai pasar terhadap exposure ekonomi perusahaan di Indonesia tahun 2011 sampai 2016. Pendahuluan. Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat utang luar negeri yang setiap tahun mengalami peningkatan baik di sektor pemerintah maupun swasta. Dapat dilihat pada gambar 2 yang menunjukkan bahwa utang luar negeri pemerintah selama 5 tahun secara berurutan hanya 1 tahun, yakni 2013, mengalami penurunan sebesar 1,63%. Pada tahun 2014, utang luar negeri meningkat lebih tinggi dibandingkan tahun 2012, yakni 8,32%. Dan peningkatan utang luar negeri berlanjut pada tahun 2015, yakni 10,98%. Dilihat dari sektor pemerintah, maka utang luar negeri digunakan untuk mendanai pembangunan sarana dan prasarana masyarakat dan sebagian digunakan untuk mendanai operasional badan usaha milik negara atau BUMN. Namun untuk sektor swasta atau badan usaha milik swasta BUMS lebih mengarah pada perluasan pangsa pasar baik domestik maupun luar negeri. Kajian pustaka, perdagangan internasional, teknik hedging melalui forward. Menurut Madura, perdagangan internasional merupakan pendekatan yang relatif konservatif yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk memasuki pasar melalui ekspor atau untuk memperoleh barang dengan biaya yang lebih murah melalui impor. Utang luar negeri. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2006 tentang tata cara pengadaan pinjaman dan atau penerimaan hibah serta penerusan pinjaman dan atau hibah luar negeri, yang dimaksud dengan utang atau pinjaman adalah setiap penerimaan negara baik dalam bentuk devisa dan atau devisa yang dirupiahkan. Kemudian ada valuta asing. Kurs exchange rate adalah harga mata uang suatu negara yang dinyatakan dalam mata uang negara lain. Kemudian, risiko nilai tukar, foreign exchange exposure atau exposure nilai tukar, merupakan risiko yang akan dihadapi perusahaan dengan menggunakan valuta asing sebagai alat transaksi pembayaran yang diakibatkan oleh fluktuasi kurs mata uang. Ross et al. 2016, 304. Kemudian kinerja keuangan. Analisis laporan keuangan merupakan cara untuk membandingkan laporan keuangan dengan hasil akhir kesimpulan perusahaan berada pada posisi baik atau tidak. Yang selanjutnya yaitu metode. Pada penelitian ini, objek yang digunakan adalah perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia berdasarkan Factbook tahun 2016. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kausal, sebab menguji antara hubungan firm size, market to book value of equity ratio, dan debt to equity dengan economic exposure.
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan periode 2012 hingga 2016. Sampel yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 349 perusahaan. Pengumpulan data penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari website Bursa Efek Indonesia. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. Kemudian, hasilnya, yang pertama, variabel firm size tidak berpengaruh secara signifikan terhadap exposure ekonomi. Yang kedua, data market to book value equity atau MBVA yang digunakan dalam penelitian ini dengan rentang waktu 2011 sampai 2016 ditemukan tidak adanya pengaruh secara signifikan antara MBVA dengan exposure ekonomi. Dan yang ketiga, variabel DER menunjukkan adanya pengaruh secara signifikan positif dengan exposure ekonomi. Yang selanjutnya, kesimpulan, berdasarkan regresi, exposure ekonomi menunjukkan bahwa rata-rata pada tahun 2011 sampai 2016 menunjukkan angka sebesar 5,02%, walaupun presentase yang dihasilkan kecil, namun menunjukkan bahwa nilai perusahaan Indonesia dapat dipengaruhi oleh perubahan valuta asing. Sebab, dari pemahaman exposure ekonomi mengartikan hubungan antara tingkat perputaran output perusahaan dengan penggunaan valuta asing. Dengan adanya beberapa perusahaan yang tereksposur ekonomi dengan nilai negatif dan menggunakan hedging, maka perusahaan dapat mengevaluasi kembali nilai kontrak pada hedging agar dapat menekan tingkat kerugian terhadap perubahan valuta asing. Dari ketiga variabel independen, hanya DER yang mempengaruhi ekonomi exposure secara signifikan positif yang dapat digunakan perusahaan untuk memantau perkembangan exposure ekonomi ke depannya agar tidak mengarah pada nilai positif. Sedangkan MBVA dan FZ tidak dapat mempengaruhi exposure ekonomi. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.